Drama ini dibuka dengan interview seorang cewek. Ia bilang kalau inti dari suatu hubungan adalah menerima dan memberi. Kita semua punya kelebihan masing-masing, tapi juga memiliki kekurangan. Terus cewek itu bilang kalau dia lagi menjalin hubungan dengan 3 cowok sekaligus. Yang pertama, mudah dan menyenangkan ada di dekatnya, yaitu cowok yang lebih muda alias bocah manis. Yang kedua, intelektual dan juga dewasa dan mengerti semua situasi, pacar yang dewasa. Yang terakhir, pria seksi yang tahu keinginan wanita. Lalu ada seorang cowok yang masuk ke dalam rumah, namanya Dohanel. Ia masuk sambil joget-joget dan membuka bajunya. Dan tiba-tiba Hanel kaget melihat seorang cewek berada di rumahnya. Cewek itu adalah Namdoa. Lalu Hanel bilang, kenapa Doa selalu di rumah Hanel, bukannya di rumah sendiri? Doa bilang soalnya rumah Hanel lebih bersih dan banyak yang bisa dimakan. Hanel bilang tetap aja harusnya bilang kalau mau datang. Lalu Doa asik menonton film sendiri. Hanel ngebawa makanan. Pas Doa mau nyomot makanannya pakai tangan, langsung ditahan sama Hanel. Hanel bersihin tangan Doa pakai tisu basah. Manusia harusnya menggunakan alat, kata Hanel. Tapi Doa bilang ia pengen kimbap yang dibikin sendiri sama Hanel. Tapi Hanelnya gak mau buatin. Doa bertingkah imut gitu di depan Hanel agar dibuatin kimbap. Terus mereka saling natap gitu dan ngerasa canggung. Terus Doanya pergi deh. Lalu Doa nelpon Daham. Ia bilang ke Daham bisa mampir ke rumahnya. Ingat, aku tidak menunggu lama, kata Doa. Lalu Daham datang ke rumah Doa. Dan baru masuk pintu, mereka langsung ciuman sangat intens. Lalu Daham megang pahanya Doa. Terus Doa langsung berhentiin, nyuruh Daham untuk nyuci tangannya dulu. Lalu Doa dibawain kue sama si Han. Mereka berduaan makan kue bareng. Lalu Doa nemuin Songwoo. Doa duduk di atasnya Songwoo. Wow, mukanya Doa udah ngedeketin, kirain mau dicium Songwoo. Ternyata Doa cuma mau bilang kalau dia mau nulis disertasi dan minta tolong untuk kenalin sama temen dekat Songwoo yang seorang penulis. Terus akhirnya Doa ketemu sama penulisnya dan melakukan interview. Lalu Hanel datang ke rumah Doa, ngasih tahu tentang unggahan di komunitas daring kampus mereka. Ada foto kakek cewek dan itu ada di rumahnya Doa. Unggahannya tentang seorang mahasiswi angkatan 2017 yang pacaran sama 3 cowok sekaligus. Hanel bilang ada seseorang yang datang ke rumah Doa dan mengambil fotonya dan nyebarin rumor konyol tentang Doa. Di unggahan itu bilang kalau seminggu dari sekarang akan diungkap identitasnya Doa. Lalu Hanel nanya, apa Doa tahu siapa yang ngambil fotonya? Mungkin, kata Doa. Hanel nanya, siapa? Terus Doa bilang deh, siapa aja tersangkanya? Totalnya ada 3 orang. Yang pertama, Sangwoo, senior Doa yang merupakan mahasiswa pascasarjana. Yang kedua, Sihan, mahasiswa teknik angkatan 2018. Yang ketiga, Daham, mahasiswa tahun keempat Universitas K. Nah, 3 orang itu pernah ke rumah Doa katanya. Terus Hanel bilang, jadi benar Doa pacaran sama 3 cowok sekaligus. Terus Doa bilang ke Hanel, emang kenapa? Lalu Hanel bilang, bagaimana bisa Doa begitu berani membawa cowok ke rumah, padahal Doa tinggal sendirian. Terus Doa bilang, bukannya kamu juga cowok, kamu di sini bersamaku. Hanel bilang, kenapa ngebandingin Hanel sama mereka? Doa bingung sama reaksinya Hanel. Hanel bilang, kan ada konsekuensinya, karena itu semuanya jadi kayak gini, katanya Hanel. Lalu Doa mulai mencari siapa orang yang mengunggah tulisannya. Pertama, dia mengundang Daham ke rumahnya dan nyuruh minum alkohol. Pas Daham tertidur, Doa meriksa HP-nya
Di galeri HP-nya penuh dengan foto dan video Daham sendiri yang sangat narsis dan mencintai dirinya sendiri. Terus Doa ngeliat foto yang diunggah, ada bayangan orang yang ngambil foto itu pakai baju kotak-kotak. Terus Doa pergi ke rumah Sihan, bawa makanan. Terus Doa nyuruh Sihan buat beli minuman. Langsung deh Doa ngecek HP-nya Sihan. Terus di situ ada capturean foto dari Instagram Doa. Terus Doa nyari kemeja kotak-kotaknya di lemari, tapi nggak ada. Beda semua. Dan Doa nggak sengaja ngeliat banyak hadiah dari cewek di lemarinya Sihan. Terus Doa juga pergi ke ruangannya Sanggu, tapi dia nggak nemuin foto apa-apa di laptopnya. Doa bilang ke Hana kalau dia benar-benar tertipu. Dia kira dia yang megang kendali atas ketiga cowok itu, tapi ternyata mereka bohong semua. Lalu Doa terbangun di rumahnya Hanel. Dia membuka tabletnya Hanel dan melihat foto Doa di situ, foto yang ada di forum. Benar, itu foto aslinya. Ada muka Hanel juga di foto itu. Terus Hanel juga mengirim pesan ke 3 cowoknya Doa untuk ketemuan. Lalu Doa berjalan. Ia mengingat kejadian masa lalu ketika Doa dan Hanel berpisah sebagai kekasih dan memutuskan untuk berteman aja. Doa bilang saat cinta bertemu pengkhianatan itu menjadi kebencian. Lalu Hanel bertemu dengan 3 cowok Doa untuk nanyain soal unggahan, dan 3 cowok itu bilang kalau mereka nggak tahu sama sekali. Lalu mereka bertiga akhirnya malah berantem. Doa meminta bertemu dengan Hanel, lalu bilang sama Hanel kalau ternyata dia yang mengunggah foto itu. Tapi Hanel nggak tahu. Hanel bilang ini salah paham. Hanel bilang dia beneran nggak tahu. Kata Hanel, sepertinya foto-foto yang ada di HP-nya langsung disinkronkan ke tabletnya Hanel. Hanel bilang terkadang ia suka motret karena nggak sengaja tekan tombol yang salah. Doa kan juga tahu itu, katanya. Terus Doa bilang kalau Hanel nggak cuma mengunggah foto itu, tapi juga nemuin ketiga cowok Doa untuk merusak hubungannya Doa. Apa maksudmu? Untuk apa aku ngelakuin itu? Kata Hanel. Karena kamu membenciku. Aku mengabaikan perasaanmu dan berbuat sesukaku, kata Doa. Hanel bilang memang benar kalau dia ngebenci Doa. Hanel benci sama Doa karena ninggalin Hanel hanya untuk ngelakuin hal kayak gini, katanya. Apa yang membuatmu istimewa? Kata Doa. Hanel bilang kalau dia nggak istimewa, makanya Doa mutusin Hanel. Unggahan itu seharusnya aku yang menulisnya, kata Hanel. Lalu Hanel pergi ninggalin Doa. Terus Doa mikir, Hanel kan gak pernah kunci tabletnya. Bagaimana jika ada orang yang tahu itu tablet punya Hanel dan gak sengaja nemuin fotonya dan ngirim foto itu ke HP-nya? Masuk akal, kata Doa. Lalu Doa nanya ke Hanel apa dia pernah ninggalin tabletnya saat bersama orang lain. Benar aja, Hanel ninggalin tabletnya pas rapat tim. Orangnya Lee Juyeon, katanya. Satu jurusan sama Doa. Terus Doa ketemu sama Juyeon. Benar, ternyata Juyeon yang mengunggah foto itu. Juyeon ngirim foto Doa ke HP-nya, lalu nulis unggahan. Juyeon pasti mikir bakalan aman karena fotonya dari tablet Hanel. Lalu Juyeon motong foto dan mengunggahnya. Jadi pasti akan sulit mengenali siapa dia. Jika ada masalah, Juyeon bakal ngejebak Hanel, kata si Doa. Gak ada motif besar dibalik perbuatan Juyeon, katanya. Dia hanya gak suka sama Doa. Terus akhirnya Doa ketemu sama ketiga cowoknya dan mutusin mereka. Doa bilang ke Hanel, kenapa Hanel terus bersikap seperti korban? Doa kan gak ninggalin Hanel. Jika perpisahan kita begitu melukaimu, jangan jadi temanku. Kamu gak perlu menemuiku. Kalau Hanel benci sama Doa, kenapa tetap mau jadi teman aja, kata Doa. Hanel bilang, gimana bisa dia gak nemuin Doa? Dia gak bisa hidup tanpa Doa, katanya. Hanel ninggalin pesan suara, tapi diabaikan. Dan Doa mau jadi teman aja setelah wamilnya Hanel selesai. Seolah gak terjadi apa-apa.
Tetap di sisi Doa dan jadi teman Doa adalah satu-satunya pilihan, kata Hanal. Terus Hanal nanya ke Doa, apa dia pernah mencintai seseorang? Lalu Doa diem aja dan Hanal pun pergi. Lalu Doa berjalan. Dia bilang, semua hal dalam hidup punya waktu. Waktu bisa menyatukan orang, tapi juga bisa menjauhkan orang. Lalu adegan flashback. Hanal mau pergi wamil, Doa terlihat sedih. Dia melarang Hanal untuk gak pergi wamil. Kalau Hanal wamil, gak ada yang nemenin Doa makan, nonton, dan juga jalan-jalan. Doa gak punya teman, katanya. Lalu mereka berdua tatap-tatapan dan berciuman deh. Hanal bilang dia mencintai Doa. Tapi Doa gak ngebales bilang apa-apa. Terus akhirnya mereka tidur bareng. Sekali aja sebelum Hanal masuk wamil. Itu pertama kali dan terakhir mereka. Kata Doa. Doa gak percaya cinta. Daripada pertemanannya hancur dengan kasih sayang yang gak sempurna, Doa mutusin untuk tetap berteman aja. Lalu Doa pergi. Hanal nanya ke Doa, apa Hanal bisa berada di sisi Doa lagi? Terus Doa bilang, ada tanggal kadaluarsa untuk semua hubungan. Hanal sangat berharga bagi Doa. Doa sangat suka dan sayang sama Hanal. Tapi Doa rasa itu karena mereka berteman. Doa gak mau merusak apa yang udah mereka miliki. Terus Hanal bilang untuk jujur padanya. Entah tetap menjadi teman atau pacar Doa, apa Doa merasa bisa hidup tanpa Hanal sekarang. Tapi Doa diem aja dan Hanal pun pergi. Doa menangis. Lalu beberapa hari kemudian, Doa pergi ke rumah Hanal. Pas Doa masuk, ternyata rumah Hanal sudah kosong. Hanal udah pindah rumah. Lalu Doa teringat tentang kebersamaannya bersama Hanal. Doa terlihat menangis. Doa sadar kalau ia mau Hanal tetap ada di sisinya dan gak mau kehilangan Hanal. Seharusnya Doa jujur. Seharusnya Doa jujur saat Doa perlu berkata jujur, katanya. Doa terlambat menyadarinya. Terus Doa ngeliat hadiah dari Hanal, pesawat yang Doa pengenin. Lalu ada surat tertulis, aku yakin suatu kebetulan akan menyatukan kita lagi, kata Hanal. Terus di depan rumah baru Hanal ada kotak hadiah. Pas dibuka, ada kura-kura. Dan suratnya tertulis, tidak ada kebetulan di dunia ini, bodoh, katanya. Lalu Doanya muncul deh, mereka akhirnya ketemu lagi. Terima kasih banyak udah nonton. Annyeong! Do you want